Oke, Ibu lihat dulu. Udah oke semua kan? Sudah di oke. Oke ya, sudah ya. Oke. Oke ya. Di sini ya, ada pernyataan Agus itu seorang laki-laki, Agus adalah seorang berkebangsaan X, Agus dilahirkan tahun 1908. Semua manusia adalah fana, semua orang berkebangsaan X meninggal karena bencana banjir tahun 1995. Tidak ada manusia yang dapat hidup lebih dari 80 tahun sekarang tahun 2006. Jadi ada beberapa pernyataan ini, kalau kamu ingat dulu ada matematika juga ya, kalimat-kalimat seperti ini. Jika kita mengajukan pertanyaan apakah sebenarnya si Agus ini masih hidup, ya, ada kondisi yang menyatakan Agus laki-laki, kebangsaan X, lahir di tahun 1908. Namun ada pernyataan lagi menyatakan semua manusia itu fana, semua yang berkebangsaan X meninggal saat banjir tahun 1995. Tidak ada manusia yang hidup lebih dari 80 tahun. Sekarang tahun 2006. 2006 ke 1908 udah berapa tahun? Ya. Nah, ditanya apakah sebenarnya si Agus ini masih hidup? Nah, ini contoh kasus yang menggunakan reasoning ya, Desi. Nah, ini dapat jika ada seperti ini, maka secara logika dibuat di situ si Agus itu lelaki Agus, kebangsaan si Agus itu apa? Lahirnya di mana? Agus itu di 1908. Nah, fana X ya, semua manusia ya si Agus kan laki-laki manusia, lelaki X. Semua yang saat banjir tahun 95 meninggal. Mati kebangsaan X tahun berapa? Lebih besar dari 1995. Ya. Sekarang tahun 2006. Apakah si Agus ini masih hidup? Jadi ini dibuatkan simbolnya A, X, A, lahir, X, birth. Tahun ini dia ya. Nah, dari sini akan didapat pertanyaan apakah Agus sudah meninggal? Dari kondisi ini kita mau tahu si Agus ini di tahun 2006 apakah masih hidup ataukah apakah si Agus sudah meninggal? Nah, dibuatkan di sini jawabannya akan kita dapatkan yes ketika bahwa Agus telah meninggal, tidak apabila no apabila masih hidup. Jadi dibuatkan beberapa kondisi. Kondisi A, Agus adalah seorang laki-laki, benar. Semua manusia adalah fana, itu pernyataan di nomor 4 tadi ya. Kemudian umurnya lebih dari 80, itu pernyataan 7 dan 3, maka dia sudah mati. Jika umurnya lebih dari 80, berarti dia sudah mati. Nah, di kondisi kedua, Agus adalah kebangsaan X. Nah, ini tadi menurut sesuai pernyataan ya. Semua berkebangsaan X meninggal tahun 1995. Hanya sekarang tahun 2006, sehingga dia sudah mati. Nah, jadi dari sini diambil kesimpulan dengan kondisi A, maka si Agus itu sudah meninggal atau mati karena umurnya lebih dari 80 sesuai kondisi di 7 dan 3. Di kondisi B, si Agus sudah mati dengan ada pernyataan dari nomor 2, ya, kebangsaan X, ada kebangsaan X meninggal sekarang tahun 2006. Nah, itu adalah contoh kasus pengguna reasoning ya. Jadi, nah di sini oke ya, reasoning ini adalah kita mulai di sini nanti lebih ke minggu depannya kita ke Faji set, Faji keanggotaan ya. Faji inference, model Mamdani, model Sugeno, studi kasus. Nah, ini pun materi ini banyak digunakan untuk bahan skripsi ya. Reasoning itu adalah penalaran dari aspek teoritis dapat didefinisikan sebagai proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk, mengevaluasi berpikir logis sistematis untuk mengevaluasi suatu keyakinan. Jadi ada penalaran ya. Jadi bedakan apa logika, apa itu penalaran. Tujuan dari penalaran adalah menentukan secara logis dan objektif. Jadi harus logis, objektif dengan pernyataan valid, benar atau salah sehingga layak diyakini atau dianut. Reasoning adalah cara mempresentasikan setiap fakta dalam bahasa formal, dalam logika predikatif
dan juga diajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan alur fakta yang menggunakan metode inferensi. Inferensi itu adalah ada sebab akibatnya. Maka didapat jawaban dari pertanyaannya adalah Agus ini yang tadi, apakah ada beberapa pernyataan kondisi yang kita diminta melihat apakah si Agus ini masih hidup atau sudah meninggal, ya. Penalaran secara dari bahasa Inggris reasoning berasal dari kata reasoning berarti to reason, memberikan alasan. Jadi tidak ada orang salah nalar, tetapi yang adalah strengthen ya ataupun salah nalar. Jadi tidak ada yang salah, namun penalarannya itu yang perlu dibuatkan. Apakah sebuah penalaran ataupun kebodohan. Penalaran dari aspek teoritis dapat didefinisikan sebagai proses berpikir logis dan sistematis, membentuk mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan atau asersi. Tujuan dari penalaran adalah menentukan secara logis dan objektif, yang di sini dapat dilihat penalaran digunakan mengevaluasi suatu pernyataan. Jadi ada beberapa pernyataan, nah kita diminta untuk melakukan penalaran untuk membuat sebuah kesimpulan. Contoh di sini ada 5 jenis logik, mempresentasikan basis pengetahuan untuk melakukan penalaran. Contoh jenis logik apa yang ada di dunia nyata, ini tentang fakta. Propositional logic, fakta, benar, salah, tidak diketahui. First order logic, fakta, objek, relasi. Temporal logic, ada faktanya, ada objeknya, ada relasi, dan ada waktunya. Probability theory, ada fakta, ada dengan derajat kepercayaan di antara 0 dan 1. Fuzzy logic, derajat kebenaran, derajat kepercayaan 0,1. Jadi kita nanti reasoningnya mempresentasikan basis pengetahuan dengan fuzzy logic, ya. Kalau kamu pernah mendengar fuzzy logic, logika fuzzy, nah itu ya yang mau dibahas hari ini. First order logic, Jaka Surya, atau fakta dunia nyata dengan cara yang lebih baik menggunakan objek, predikat, konvensitis, serta quantifier sehingga beberapa fakta sederhana mempresentasikan ke dalam suatu kalimat logika. First order logic ini semua berrelasi bersifat tetap pada waktu kapanpun. Pada temporal logic, dunia nyata dipresentasikan dengan sederetan interval waktu. Jadi di sini nanti ada interval waktunya, ada penalaran berdasarkan fakta-fakta. Probability theory adalah logik yang dipresentasikan dengan 0 dan 1. 0 itu tidak percaya atau sama sekali atau salah. 1 dipercaya sepenuhnya atau benar. Fuzzy logic yang menggunakan derajat kebenaran dengan tingkat kepercayaan antara 0 dan 1. Contoh Bandung adalah kota yang nyaman. Apakah ini tingkat kepercayaannya di 0,4. Jadi ada kepercayaannya dibuat range-nya 0 dengan 1, ya. Proportional logic dan first order logic itu digunakan untuk merepresentasikan masalah-masalah yang digunakan untuk merepresentasikan yang mengandung ketidakpastian. Teori fuzzy set dapat merepresentasikan dan menangani masalah ketidakpastian. Jadi kita di logika fuzzy dengan menggunakan fuzzy set, ya. Oke. Fuzzy set atau yang disebut dengan logika fuzzy merupakan logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran. Jadi kalau ada permasalahan yang seperti ada kekaburan atau samar itu atau fuzzy, dan itu sebaiknya menggunakan logika fuzzy dalam penyelesaiannya. Logika fuzzy ini dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, beberapa bagian dalam manajemen sains. Apakah logika fuzzy ini disebut termasuk pengambil keputusan? Bisa juga, ya. Tapi kalau misalnya kamu nanti ada citra, ada juga bisa penerapan fuzzy. Cuman fuzzy-nya yang mana? Begitu kan? Kemudian ada satu contoh aplikasi logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari, yang ini adalah dengan Mitsui Electric Industrial Company, logika fuzzy, ya, menggunakan logika fuzzy, sistem yang dihasilkan yang menggunakan dasarnya adalah nilai kekaburan atau kesamaran ataupun ketidakpastian. Sistem fuzzy ini menentukan putaran yang tepat secara otomatis. Contohnya di sini ada inputan berupa kotor, jenis kotoran, banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air, mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Jadi makin kotor, maka sinar yang sampai semakin redup. Di dalam contoh yang di mesin cuci yang dibuatkan dengan logika fuzzy ini,
Umumnya diterapkan masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian uncertainty, ketidaktepatan impresis, noisy, dan sebagainya. Logika Fuzzy ini menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekan makna arti significance yang dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Ada beberapa logika fuzzy yang sudah diterapkan atau diimplementasikan. Contoh, satu, teori kendali hingga intelijensi buatan. Di dunia kedokteran dan biologi, contohnya diagnosa penyakit pasien. Jadi, pasien mendiagnosa tidak hanya sistem pakar, bisa juga menggunakan fuzzy logic, penelitian kanker, manajemen pengambil keputusan. Ini manajemen basis data untuk query data. Tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi, ini banyak ya permasalahan, penentuan jumlah produksi, klasifikasi pencocokan pola, mengukur kualitas air, peramalan cuaca. Nah, ini permasalahan yang bisa diselesaikan dengan fuzzy logic atau logika fuzzy ya. Oke. Berikutnya adalah pengertian fuzzy set. Sebelum sampai ke sini, Ibu masuk ke ini dulu ya. Oke ya, yang tadi Ibu lanjutkan dulu ya sebelum pembahasan ke fuzzy logic-nya. Nah, tadi sudah diperkenalkan reasoning itu merupakan sebuah penalaran yang harus yang ada logikanya ya. Berikutnya di sini dibahas adalah semantic network, representasi yang mengaplikasikan solusi permasalahan dengan network atau graph berarah ya, graph yang berarah. Semantic network ini adalah representasi yang bersifat lexically di dalam node, simpul, link, dan batasan-batasan khusus permasalahan. Ingat ini di semantic network menggunakan graph, graph-nya yang berarah. Structurally, masing-masing link akan terkoneksi dari simpul yang paling depan, head node, sampai simpul yang paling belakang. Jadi dari depan ke belakang itu saling terkoneksi. Semantikal, semua simpul link mempresentasikan permasalahan tetap berada dalam batasannya. Oke. Kemudian, kenapa bolak-balik? Jakar. Di sini sebagai contoh adalah permasalahan petani, serigala, angsa, dan padi. Seorang petani ingin memindahkan dirinya sendiri, yang ada seekor serigala, ada angsa gemuk, ada seekor padi yang akan menyeberangi sungai, yang minggu pernah kita bahas. Bagaimana si petani ini akan menyeberang agar semua si petani, serigala, angsa, dan padi ini bisa sekali menyeberang. Nah, itu di sini ya. Jadi di sini deskripsikan permasalahan menggunakan bahasa natural, dalam hal ini menggunakan semantic network untuk merepresentasikannya. Jadi semantic network ini adalah representasinya yang melakukan permasalahan dengan graph yang graph-nya tidak bercabang atau graph-nya menggunakan node ya. Di sini untuk membuat graph kita harus membangun node untuk setiap kondisi yang memungkinkan bagi petani. Jadi dibuatkan node dengan menyusun graph tadi, ada node dan ada head-nya, ada tail-nya. Diperhatikan ada petani dan tiga barangnya, tiga si petani tadi, kemudian ada serigala, ada si angsa, ada padi ya. Ada tiga. Kemudian maka dapat dihitung jika simpul secara keseluruhan adalah 2 pangkat 1 tambah 3, 2 pangkat 1 tambah 3 sama dengan 16, di mana 10 simpul adalah kondisi aman dan tidak ada barang pun yang termakan. Langkah kedua merupakan langkah terakhir membentuk link dari masing-masing perahu. Pasangan dari buah node dapat dihubungkan dengan menggunakan link jika dan hanya jika bertemu pada dua kondisi, yaitu petani berubah tempat, kedua salah satu barang petani berubah tempat, karena ada 10 buah simpul yang masuk, yang aman, kemudian ada kemungkinan 10 kali 9 pasangan. Nah, ini dia kalau dibuatkan ya, digambarkan dalam bentuk nodenya yang akan digambarkan. Jadi ini ada petani dengan A, ada serigala, ada angsa padi, yang ke B, serigala, ini kombinasinya serigala, padi, petani, angsa. Ini petani, serigala, padi, angsa. Ini dia ya, membuatkan graph-nya. Ini graph permasalahan petani dengan ketiga, ya, balik ya, yang akan menyeberang ya. Jadi dari gambar ini node dan link dari graph dibentuk untuk permasalahan petani,
dan 3 barang lainnya. Jadi setiap grab node ada 4, ini ada 4, 1 petani dan 3 yang menjadi milik si petaninya ya, untuk diseberangkan. Nah, dari sini dapat diketahui jika simpul A, petani dan barang bawaannya masih berada pada salah satu seberang. Nah, ini dia, si A, masih satu kali nyebrang ya. Kemudian, selanjutnya pada simpul B, petani membawa angsa menuju seberang kedua, B ke seberang kedua. Selanjutnya, pada simpul C, petani lagi ke seberang satu. Jadi perhatikan aja tanda panahnya ini ya. Begitu seterusnya, sehingga pada simpul E dan G, petani membawa angsa ke seberang I, dari kedua simpul ini menuju simpul H, di mana petani membawa serigala ke seberang 2, pada simpul pertama petani kembali lagi ke seberang 1. Simpul C, petani membawa angsa ke seberang 2. Nah, ini dia ya. Dari A ke B, diantar kembali, gitu dia. Diantar kembali ini juga demikian ya, antara petani ke serigala ini juga ya. Jadi semuanya sudah terkondisikan di seberang ya, diseberangkan. Itu tadi pembahasan mengenai semantic network ya, menggunakan semantic network. Berikutnya menggunakan bingkai atau frame. Menggunakan representasi network, melihat pengetahuan diatur menggunakan penghubung. Jadi representasi network itu dibuatkan dengan penghubung. Selain dengan network, dapat juga mengatur pengetahuan dalam hal yang rumit dengan menggunakan bingkai frame. Ini ditemukan si Marvin Minsky. Frame biasanya digunakan untuk merepresentasikan dengan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, merupakan pengalaman-pengalaman. Jadi frame diimplementasikan dari beberapa pengalaman-pengalaman yang berulang. Menggunakan frame mudah membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru. Bagaimana mengorganisir sebuah frame? Pertama, untuk membuat frame itu, sebuah nama slot tempat, yaitu komponen dari entity yang mempunyai nama dan mempunyai nilai. Ini kenapa bolak-balik terus? Ini Denny atau baru join? Ya. Dalam mengorganisir sebuah frame, pertama ditentukan sebuah nama slot tempatnya. Di sini akan terdiri dari nilai yang dimungkinkan, identifikasi frame, relasi dengan frame lain, slotnya, isa, instance, batasan nilai, kemudian nilainya. Kemudian mencantumkan default nilai dapat yang diubah, prosedur untuk mendapatkan nilai, prosedur yang dimangkitkan, data driver yang harus dilakukan jika nilai diubah, misalnya periksa konsistensi kosong untuk ditelusuri pada subkelasnya. Ini contoh menerapkan mengorganisir sebuah frame. Jenis frame ada pada kelas dan contoh instance. Atributnya, atribut tentang kelas itu sendiri, atribut itu harus diturunkan pada setiap elemen dan himpunannya. Kelebihan menggunakan frame pada representasi pengetahuan, yaitu satu, memperjelas informasi tentang permasalahan yang asli, sebagai contoh mesin tanaman dan atribut-atributnya, mampu membatasi nilai yang dibutuhkan oleh sebuah atribut. Jadi ada batas-batasnya bisa dinilai. Informasi yang disampaikan bersifat modular, mudah untuk pengembangan dan perawatan sistem. Lebih mudah dibaca, kemudian konsistensinya, kemudian mendukung mekanisme inheritance, pewarisan ya. Artificial intelligence bersifat inheritance ya. Contoh sebuah frame di sini akan membahas salah satu representasi pengetahuan yang membangun deskripsi menggunakan representasi dengan menggunakan deskripsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada untuk membuat sebuah deskripsi dibuatkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contohnya ya. Ada animals ya, ada alive-nya, filenya, true, false ya. Kemudian dibuat subsetnya bagiannya. Ada binatang, binatangnya itu apa? Subsetnya ada birds, ada mamalia ya. Ini subsetnya. Kemudian ini dia pernyataan-pernyataannya rel, alif, animal, stay. Ya, dikondisikan demikian. Ini dari birds tadi dibuat lagi kategorikan lagi, di subset lagi, yaitu si penguin. Ini mamalianya di subset lagi adalah ada cats, kemudian ada bats ya. Kemudian si penguin dibuatkan lagi, apalagi yang bisa
dibuatkan turunannya, member. Inilah, misalnya ada dia pengurus apa, opus, friend, ini juga. Ini misalnya Bill, si Cats-nya namanya si Bill, ini kemana temannya, ini batch, nah ini dia ya, ini pembuatan tampilan untuk frame ya, dibuatkan. Jadi di sini dibuatkan ya. Jika suatu permasalahan dideskripsikan dengan menggunakan representasi yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan dapat diselesaikan. Dengan presentasi yang tepat akan didapatkan jawaban yang tepat. Membangun sebuah sistem kecerdasan buatan membutuhkan beberapa pertanyaan mendasar. Jadi harus ada beberapa tadi deskripsi pertanyaan-pertanyaan apakah yang dilakukan tadi ada kondisi ya atau tidak ya. Bagaimana pengetahuan itu direpresentasikan, berapa pengetahuan yang dibutuhkan dan mana yang benar-benar dibutuhkan. Nah, ini dia pengetahuannya dibuatkan misalnya ini kondisi ale, animal T true ya. Birds bagian dari animal, mamalia bagian dari animal. Nah, ini dia. Kalau kami ingat dulu himpunan bagian yang itu ya, ini dia. Jadi ini di sini ini kita masuk kita ke minggu depan masih ada juga pembahasan